Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua dan segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik dan lancar. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih atas hari yang baru dan kesempatan untuk berkumpul di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan meresapi setiap kebenaran yang Engkau sampaikan. Jauhkan segala gangguan dan kekhawatiran dari hati kami, sehingga kami bisa fokus sepenuhnya kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang kudus memimpin kami dalam setiap perenungan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita hidup di zaman di mana informasi mengalir tidak terbatas. Setiap hari kita dibanjiri dengan data, fakta, dan pengetahuan. Namun, seberapa sering kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah saya memiliki hikmat untuk menggunakan semua pengetahuan ini? Pengetahuan adalah mengetahui bahwa pisau itu tajam. Hikmat adalah tahu bahwa kita harus berhati-hati saat menggunakannya. Pengetahuan adalah memahami bahwa dunia ini penuh dengan masalah. Hikmat adalah tahu bagaimana menjadi bagian dari solusi. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 7 mengingatkan kita demikian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ayat ini bukan sekedar anjuran, melainkan sebuah perintah mendesak untuk memprioritaskan hikmat di atas segalanya. Mengapa? Karena hikmat adalah mata rohani yang membantu kita melihat rencana Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia. Hikmat membedakan antara yang salah dan yang benar, bukan hanya di mata hukum manusia, tetapi di mata Tuhan yang Maha Adil. Hikmat memampukan kita untuk hidup tidak sekedar bertahan hidup, melainkan untuk hidup dengan tujuan yang mulia. Lalu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hikmat? Pertumbuhan dalam hikmat adalah sebuah perjalanan spiritual, bukan sekedar tujuan akhir. Mari kita lihat 3 langkah praktis untuk menggali emas hikmat ini dalam kehidupan kita. Cara yang pertama, mintalah kepada Tuhan Sang Pemberi Hikmat sejati. Sumber segala hikmat adalah Tuhan sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan ini dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini adalah salah satu janji paling menghibur dalam Alkitab. Bayangkan, Sang Pencipta alam semesta bersedia memberikan hikmatnya kepada kita tanpa menghakimi, tanpa membangkit-bangkitkan kesalahan kita di masa lalu. Seringkali kita merasa malu atau takut untuk mengakui kelemahan kita. Kita berusaha keras untuk terlihat kuat, cerdas, dan mampu. Tetapi Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk datang kepadanya dengan hati yang tulus dan rendah hati. Mari kita bayangkan seorang ayah yang sedang mengajari anaknya membangun sebuah balok.
Sang anak berusaha keras, namun balok-balok itu terus berjatuhan. Ia frustasi dan hampir menyerah. Ayahnya tidak memarahi, melainkan dengan sabar menunggu dan berkata, "Nak, coba lihat ayah, begini cara meletakkannya." Anak itu hanya perlu meminta bantuan. Demikian pula dengan kita. Saat kita merasa buntu dalam mengambil keputusan, entah itu tentang karir, pernikahan, atau pelayanan, jangan andalkan akal budi kita sendiri. Berlututlah dan mintalah hikmat dari Bapa. Ia menunggu untuk memberikan hikmatnya dengan tangan terbuka, seperti seorang ayah yang ingin melihat anaknya berhasil. Cara yang kedua, belajar dari firman-Nya, peta jalan menuju hidup yang bijaksana. Alkitab bukanlah sekedar buku sejarah atau kumpulan cerita kuno. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita membaca bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah manual instruksi kita untuk menjalani hidup yang bijaksana. Melalui firman-Nya, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan teologis tentang siapa Tuhan, tetapi juga belajar prinsip-prinsip praktis untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Firman Tuhan membantu kita membedakan kebenaran dari kebohongan dunia, memimpin kita di jalan yang benar, dan menunjukkan di mana kita telah menyimpang. Amsal 3 ayat 5-6 juga menegaskan hal ini demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pertumbuhan dalam hikmat dimulai dengan merenungkan firman-Nya setiap hari. Bukan hanya membaca sekilas, tetapi membiarkan firman itu meresap ke dalam hati dan pikiran kita, mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Semakin kita membiarkan firman-Nya menjadi kompas hidup, semakin bijaksana pula langkah-langkah kita. Cara yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman dan orang lain, cermin hikmat di sekitar kita. Hikmat tidak hanya datang dari buku, tetapi juga dari kehidupan itu sendiri. Pengalaman baik yang baik maupun yang buruk adalah guru yang berharga. Kegagalan, penolakan, atau penderitaan bisa menjadi pelajaran yang membentuk karakter kita. Daripada mengeluh, cobalah untuk bertanya, pelajaran apa yang Tuhan ingin saya ambil dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana? Selain pengalaman pribadi, hikmat juga bisa kita dapatkan dari orang-orang yang lebih tua atau mentor rohani. Di dalam Amsal 11 ayat 14 dikatakan demikian, "Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Dunia ini sering mengajarkan kita untuk menjadi mandiri, tetapi Alkitab mendorong kita untuk mencari nasihat dari orang-orang saleh yang berjalan lebih dulu dalam iman. Mereka bisa menjadi cermin yang membantu kita melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri, memberikan perspektif yang berbeda, dan menuntun kita dengan kasih. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui pembelajaran dari renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita jadikan pertumbuhan dalam hikmat sebagai doa dan tujuan harian kita.
Jangan biarkan kita hanya menjadi bank pengetahuan yang kosong, yang hanya berisi fakta tanpa makna. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan belajar dari setiap langkah hidup kita. Karena dengan hikmat, kita tidak hanya akan membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga hidup yang lebih memuliakan namanya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan tertanam dengan baik di dalam setiap hati yang menerimanya dengan tulus. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengarkan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa hikmat-Mu adalah harta yang paling berharga dan patut kami cari. Kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri dan bukan kepadamu. Saat kami kembali menjalani hari-hari kami, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat ajaran-Mu dan berikanlah kami kerendahan hati untuk selalu meminta hikmat-Mu saat kami dihadapkan pada pilihan, dan berikan kami kerajinan untuk terus belajar dari firman-Mu, dan berikan kami mata yang peka untuk melihat pelajaran dari setiap pengalaman hidup kami. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata dari hikmat-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin.